Lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa asril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan sholat tadi menambah ya, kesyukuran kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah serta anak yang kami cintai, kita berada di majelis yang sangat bagus. Hari ini majelis Al-Barakah, ya, majelis taklim punya hajat ya dalam rangka memuliakan anak-anak yatim ya Bu Haji Eva ya. Ada berapa Bu? 25 insya Allah. Ini mungkin hanya perwakilan karena memang keterbatasan banyak hal. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi Bu Haji ya. Amin. Dan buat anak-anak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah sekali lagi bahwa Allah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang mulia di waktu yang terbaik ya, dalam kondisi tidak kekurangan apapun. Mungkin anak-anak ini ada yang disebut dengan yatim ataupun piatu, tetapi alhamdulillah bersyukur Allah masih karuniakan kasih sayangnya melalui orang-orang yang tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan di antara kita semua. Di dalam sebuah hadis yang tadi saya bacakan ya, bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada siapa saja mereka yang peduli, mau berempati, mau membagi kebahagiaan dengan kaum yatim, maka Rasulullah SAW memberikan sebuah jaminan. Kelak di surga, ibu sekalian, setiap kita pasti ketika mendengar surga itu sudah kebayang gitu ya, sesuatu tempat yang sangat dirindukan, sangat ingin dicapai oleh siapapun, baik orang itu kaya, orang itu berkecukupan atau berkekurangan, semua ingin ke sana. Dan dikatakan oleh Rasulullah, nanti aku di surga terhadap orang-orang yang berkasih sayang kepada anak yatim itu seperti ini. Jari telunjuk, jari tengah, kemudian Rasulullah merenggangkan. Ya. Renggang aja dekat ini, apalagi lebih dekat. Ini adalah jaminan Rasulullah kepada siapapun yang berbuat baik kepada anak yatim. Tentunya ketika kita berbicara tentang anak yatim ini bukan hanya sekali ya, tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah memelihara mereka sampai mereka berkemampuan ya, sampai mereka dewasa. Ala kulli hal, tetapi bahwa itu adalah sebuah niat yang baik. Daripada Majelis Taklim Al-Barakah setiap tahun mengadakan acara ya, berbagi kebaikan dengan anak-anak yatim. Semoga niat ini menjadi kebaikan untuk kita semua, baik ibu-ibu yang aktif maupun ibu-ibu yang tidak aktif tapi tetap berperan semua di dalam kegiatan pada sore hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Mudah-mudahan dari hadis ini kita nanti bisa membawa pengetahuan tentang agama kita. Sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ibu-ibu kenal siapa itu Abu Ayyub Al-Ansari? Ada yang tahu?
Muharram, tahun baru Hijriah, dan peristiwa hijrah. Sebagaimana dijelaskan di dalam sirah bahwa peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW ke kota Yatsrib atau Madinah pada saat itu, ya, dengan rombongan sahabat muhajirin, ya, menuju ke Madinah yang kemudian disambut oleh para kaum Ansor, ya, atau penduduk kota Madinah. Dan salah satu di antara sahabat ini adalah bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasulullah datang dan sampai di Madinah, disambut dengan teriak agak gembira, ya. Bahkan ada yang menabuh apa itu? Kayak terbang kalau di sini, ya. Tolal badru alaina. Nah, saking inginnya para sahabat Ansor ini bersemangat dia menyambut baginda Rasulullah SAW dan ingin menginap di rumahnya, kira-kira seperti itu. Saking banyaknya sahabat, tentunya Rasulullah tidak ingin mengecewakan satu di antara mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah metode. Rasulullah melepas unta tunggangannya, kemudian unta ini berjalan dulu. Dia berjalan terus. Rasulullah mengatakan bahwa di mana unta ini akan berhenti, maka saya akan menginap di rumah sahabat tersebut. Jalan, ya. Dan kemudian berhentilah unta ini mendarat di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu salah satu kisah yang sangat masyhur, yang kita kenal di dalam Islam. Kemudian yang kedua, Abu Ayyub ini juga sahabat Rasulullah yang ketika setelah Rasulullah meninggal, ketika peristiwa penaklukan kota Konstantinopel, Istanbul sekarang, yang di sana ada Sofia, ya, masjid besar yang tadinya adalah masjid besar kemudian dirubah menjadi katedral, kemudian sekarang dirubah menjadi masjid kembali. Nah, Abu Ayyub turut di dalam ekspedisi, walaupun saat itu usia beliau sudah sangat tua, dan bahkan beliau meninggal pada ekspedisi itu dan dikuburkan di sekitaran perbatasan daripada benteng Konstantinopel. Atas permintaan Abu Ayyub juga, maka beliau minta dikuburkan jauh di perbatasan benteng. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan nanti, karena Rasulullah pernah berjanji, pernah bersabda bahwa nanti kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dan kemudian itu terjadi pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, kuburan Abu Ayyub adalah di perbatasan benteng. Sebelum penaklukan itu, Sultan Mehmed itu pernah berziarah karena lama sekali mengepung benteng dan tidak pernah tembus, karena memang bentengnya itu luar biasa. Kalau ibu sempat mungkin menyaksikan atau mendengar cerita tentang benteng yang melindungi Konstantinopel itu luar biasa. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu membuat meriam untuk bisa menjebol bentengnya itu dengan meriam yang ukurannya itu sangat besar. Itu sangat luar biasa. Makanya Konstantinopel dikatakan Rasulullah hanya bisa ditaklukkan oleh pasukan terbaik. Dan alhamdulillah itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kembali ke Abu Ayyub. Abu Ayyub menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Bisa baca hadisnya. Mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Lalu kita tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, Isni wa asni, berikan aku nasihat yang singkat saja, ya Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, alimni wa auji. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza kunta fi sholatika fasholli sholatan wadi wa la takallam
bikalamin tatazilu minhu wa jamiz jasa amma fi aidin nas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Terjemahnya kira-kira begini. Rasulullah memberikan wasiat 3. Ada 3 wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada lelaki yang bertanya, di mana cerita ini diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Yang pertama adalah Rasulullah mewasiatkan tentang sholat. Yang kedua, Rasulullah mewasiatkan tentang menjaga lisan. Yang ketiga, Rasulullah mewasiatkan untuk bersifat qanaah. Saya bacakan terjemahan pertama. Apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpisah. Ini wasiat Rasulullah. Jemaah yang